Assalamualaikum guys, apa kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu dan dimudahkan segala urusan. Oke, film kali ini merupakan salah satu film horor yang gak menggunakan roh halus sebagai penebar teror. Kali ini yang digunakan adalah kabut yang bisa menewaskan manusia. Dan inilah dia film The Mist. Cerita bermula dari David dan keluarganya yang sedang berada di dalam rumah ketika badai besar datang. Dan ketika mereka berlindung di basement rumah, tiba-tiba keesokan paginya mereka pergi keluar rumah dan menyadari kalau badai besar tersebut membuat pohon besar di depan rumah tumbang dan menimpa jendela di dekat studio lukis David. Tidak hanya itu, rumah perahu di dekat danau juga hancur tertimpa pohon milik tetangganya yang bernama Norton. Lalu di kejauhan mereka melihat ada kabut. Walaupun aneh karena seharusnya tidak ada kabut di sana, tapi mereka tidak memikirkannya lebih jauh. David pergi menemui tetangganya yang bernama Norton untuk menanyakan asuransi atas kerusakan rumah perahunya. Lalu David pun pergi bersama Norton ke kota untuk membeli perlengkapan ditemani dengan anaknya. Setibanya di tengah perjalanan, mereka berpapasan dengan pasukan militer yang tergesa-gesa melewati mereka. Sepertinya ada sesuatu yang berbahaya. Lalu setibanya di supermarket, keadaan sangat ramai. Karena mereka belanja untuk stok selama badai berlangsung. Di dalam supermarket pun itu mereka harus antri di kasir cukup lama. Dikarenakan listrik juga sedang mati. Tanpa di luar supermarket banyak mobil polisi dan mobil pemadam kebakaran lewat. Dan tiba-tiba alarm peringatan kota berbunyi. Yang membuat semua orang panik. Lalu tiba-tiba seorang pria berlari ke arah toko dengan hidung berdarah dan ketakutan. Ia terus mengoceh tentang sesuatu di dalam kabut yang membunuh temannya. Semua orang menjadi tambah panik. Kabut pun semakin lama semakin mendekat memenuhi seluruh tempat area parkir toko itu. Lalu ada seorang pria yang nekat keluar untuk pergi. Namun saat kabut menutupinya, terdengar suara orang tersebut berteriak yang membuat semua orang di dalam toko itu menjadi takut. Mereka beranggapan jikalau kabut tersebut berasal dari pabrik kimia di Romford. Lalu tiba-tiba saja terjadilah gempa bumi yang membuat orang semua panik. Setelah gempa mulai hilang, mereka mulai melakukan bersih-bersih untuk bertahan hidup di dalam supermarket karena tidak ada yang berani untuk keluar. Tampak si Billy, anak David, ketakutan dan ingin bertemu ibunya. David pun mencoba menenangkan sampai anaknya tertidur. David ingin mencari selimut untuk anaknya, lalu dia berjalan ke gudang belakang dan menemukan genset yang berasap karena kepanasan. Lalu akhirnya David mematikan genset tersebut. Pada saat David akan keluar dari ruangan, tiba-tiba roaring door seperti ada yang mendorong dengan kekuatan besar. David pun kaget dan akhirnya dia lari keluar. Di luar, David berpapasan dengan pegawai toko dan beberapa mekanik yang ingin melakukan pengecekan kepada genset tersebut. Lalu David menceritakan jika di dalam ada suara aneh, seperti ada yang mendorong roaring door. Dan akhirnya mereka pun bersama-sama mengecek ke dalam. Setelah dilakukan pengecekan, genset ternyata tidak berfungsi karena ada yang menutupi ventilasi dan menyumbatnya. Dan satu-satunya cara untuk membersihkan ventilasi tersebut adalah dari luar.
David melarang mereka keluar, tapi mereka tidak percaya akan bahaya yang ada di luar. Lalu, saat rolling door dibuka, tiba-tiba ada tentakel yang menarik kaki si Norm. Mereka bukannya membantu si David untuk menyelamatkan si Norm, tapi mereka hanya terdiam saja. Akhirnya David dan Ollie yang menolong anak tersebut. Tapi apa daya, si Norm mati di bawah sama gurita raksasa. Ollie terus mencoba menangkal agar makhluk tersebut tidak masuk ke dalam toko. Dan akhirnya David pun berhasil memotong sebagian tentakel dari monster tersebut. Ollie berdiskusi dengan David untuk menceritakan kejadian yang sebenarnya agar orang-orang yang di toko tidak keluar. Mereka berdiskusi agar makhluk-makhluk itu tidak masuk ke dalam toko dikarenakan bagian depan toko mereka adalah kaca yang mudah pecah diserang monster-monster. David mencoba menjelaskan apa yang terjadi kepada Norton tentang monster yang membunuh pegawai toko itu. Tetapi Norton tidak percaya apa yang terjadi. David terus mencoba menjelaskan dan itu membuat Norton kesal sehingga terjadilah keributan. David berusaha menjelaskan kepada semua orang apa yang terjadi kepada Norm yang sudah dibunuh oleh tentakel raksasa. Tapi mereka tidak percaya juga apa yang dikatakan David. Bahkan manajer supermarket pun yang bernama Brown menertawakan apa yang dikatakan David. Begitupun juga dengan si Norton tetangganya David. Akhirnya David meminta Brown untuk ke gudang melihat tempat kejadian. Akhirnya mereka melihat dengan mata kepala sendiri apa yang dikatakan David ternyata benar. Di sana terdapat sebuah potongan tentakel. Akhirnya manajer toko menjelaskan semuanya yang terjadi. Dan semua orang pun percaya. Semua orang saling membantu untuk mencegah monster-monster itu masuk ke dalam toko dengan menyusun beberapa barang-barang di belakang kaca toko tersebut. Tapi Norton masih belum percaya apa yang terjadi tentang para monster itu dan membuat sebagian orang terpecah. Ada yang percaya dan tidak. Norton membuat kelompok sendiri yang tidak percaya akan adanya monster-monster itu. Lalu ada Nyonya Carmody yang ingin membentuk kelompoknya juga, di mana dia meyakini jika kejadian ini adalah akhir zaman. Nyonya Carmody terus mengoceh, yang membuat orang-orang kesal kepadanya, bahkan membuat anak-anak menjadi bertambah takut. Dan bahkan si Nyonya Carmody ini juga mengusulkan untuk mempersembahkan tumbal untuk monster-monster tersebut agar tidak menyerang mereka. Karena ocehan Nyonya Carmody yang tidak berhenti, membuat Ollie pun kesal dan mengancam akan menutup mulut Nyonya Carmody. Mereka mencari senapan untuk perlindungan, tetapi hanya ada satu pistol, yaitu punya Nyonya Amanda. Lalu tanpa Norton dan orang-orang yang bergabung dengannya memaksa ingin keluar dari toko. Ada seorang pria yang ingin membantu Norton mengambil senjata di dalam sebuah mobil. Akhirnya Norton dan kelompoknya mulai berjalan keluar, lalu diikuti oleh pria yang sudah diikat tali untuk berjaga-jaga oleh David. Tidak berselang lama, tiba-tiba tali yang diikat itu tarik kencang. Setelah dicoba ditarik oleh David dan kawan-kawannya, tali tersebut ternyata sudah berlumuran darah. Dan tiba-tiba saat tali itu sudah mendekat, orang yang diikat tersebut sudah mati. Akhirnya malam pun tiba. Pada saat si bapak-bapak sedang berjaga di depan kaca, tiba-tiba ada kecoa raksasa yang terbang. Semakin lama semakin banyak kecoa yang datang. Lalu tiba-tiba datanglah kampret raksasa yang memangsa kecoa ini.
Sepertinya makhluk-makhluk ini tertarik akan adanya cahaya. Akhirnya David pun menyuruh semua orang untuk mematikan penerangan di dalam toko. Keadaan pun mulai rusuh. Semakin lama semakin beringas. Nih kampret buat makanin kecoa raksasa. Dan akhirnya kaca pun pecah. Kecoa raksasa pada masuk ke toko, mulai menyerang kepada orang-orang di dalam toko. Korban pertama adalah si Sally. Dia digigit lehernya. Akhirnya serangan monster tersebut bisa diatasi dan keadaan pun mulai normal. Besok paginya David dan beberapa orang ingin mengambil obat untuk orang-orang yang terluka di gedung sebelah. Akhirnya mereka berhasil masuk ke toko obat dan mengambil obat-obatan yang diperlukan. Pada saat mereka sedang mengambil obat, terdengar suara seorang yang kesakitan, yang ternyata itu adalah tentara militer. Tentara militer ini sudah dibungkus oleh sarang laba-laba, yang dimana tubuhnya sudah tertanam anak laba-laba. Lalu keadaan menjadi kacau karena banyak laba-laba raksasa yang mulai menyerang mereka. Semua menjadi panik dan segera berlarian keluar untuk menyelamatkan diri. Akhirnya David berhasil kembali dengan selamat, tapi beberapa orang telah menjadi korban. Lalu David menemui si tentara untuk menanyakan bencana ini. Karena tentara militer yang di sarang laba-laba tersebut berbicara kalau ini adalah salah mereka. About the Arrowhead Project and all that secret shit up on the mountain. That's how they wanted to try and make a window. Akhirnya Nyonya Cormody menyuruh orang-orang untuk mengorbankan tentara itu. Tentara itu dibuang keluar toko dan akhirnya dia dimangsa oleh monster. Sejak kejadian pengorbanan itu, David dan beberapa orang berencana keluar dari toko itu karena takut menjadi korban dari Nyonya Cormody. Pada saat mau keluar, David dipergoki oleh Nyonya Cormody yang melarangnya untuk pergi dari toko itu. Karena merasa terancam, Oli pun akhirnya menembak mati Nyonya Cormody. Saat David dan teman-temannya keluar, keadaan sangat kacau. Yang mana Oli dimangsa oleh monster raksasa. Lalu teman-teman yang lainnya pun juga diserang oleh laba-laba. Beruntung David dan anaknya serta ketiga temannya berhasil lolos dari serangan dan masuk ke dalam mobil. Mereka berhasil meninggalkan parkiran toko itu dan tujuan pertama mereka ialah menjemput istri David di rumahnya. Sesampainya di rumah David, keadaan sangat menyedihkan, yang mana istri David sudah tewas tergantung di sarang laba-laba. Akhirnya David meninggalkan rumahnya dan terus mengendarai mobil sampai kehabisan bensin. Mereka memutuskan untuk bunuh diri daripada dimangsa oleh monster-monster itu. Tetapi peluru tinggal 4, sedangkan mereka ada berlima. Akhirnya David menembak semua termasuk anaknya. Saat semua telah tewas, David keluar mobil untuk menyerahkan diri kepada monster. Tetapi apa yang terjadi? Tiba-tiba David melihat pasukan tentara muncul dan membasmi sisa-sisa monster tersebut. David menyesal atas tindakannya tadi. Seharusnya jika saja menunggu agak lama, mungkin mereka tidak akan mati.